muda menurut perspektif psikologi adalah nikah ketika usia muda. Enggak. Jadi gini, kalau kita bicara usia di psikologi itu kan sebenarnya ada berbagai jenis usia. Ada usia kronologis, ada usia psikologis. Kalau yang kita kenakan usia kronologis, usia yang di KTP itu kan usia 0, 10, 15 dan seterusnya. Nah, kalau kita menikah usia muda berarti menikah di usia-usia yang lebih muda atau lebih rendah dari angka umur pernikahan rata-rata pada umumnya. Jadi ketika mungkin usia dewasa awal 21, 22 itu bisa, atau mungkin malah usia belasan itu bisa termasuk pernikahan muda. Kenapa orang itu mau menikah muda? Kalau kita analisis sebenarnya faktornya bisa macam-macam gitu ya. Mungkin bisa tekanan dari keluarga, atau mungkin bisa dari tekanan pasangannya sendiri gitu kan, atau mungkin bisa karena dia belajar gitu, dia melihat ada contoh-contoh misalnya, ada orang nikahnya muda bisa nggak apa-apa, bisa berjalan dengan baik. Itu bisa terjadi, faktornya bisa macam-macam gitu. Jadi sebenarnya nggak ada satu jawaban yang pasti. Yang jelas yang harus dihindari adalah ketika menikah muda tapi karena hanya hype saja gitu. Jadi karena rasanya ini menikah gitu kan, tapi sebenarnya dia belum siap, itu yang harus kita hindari. Jadi sebenarnya mau menikah muda atau mau menikah itu harus kita perhatikan apakah kedua pasangan ini siap atau enggak. Pernikahan itu jelas selalu mengandung resiko gitu ya. Kenapa kok mengandung resiko? Karena bagaimanapun pernikahan itu adalah dua manusia berbeda yang dijadikan satu gitu. Kenapa disebut berbeda? Karena masing-masing orang ini, masing-masing individu, laki dan perempuan ini berasal dari latar belakang yang berbeda, punya kebiasaannya sendiri, punya value-nya sendiri, kebiasaan, dan itu ketika disatukan itu akan beresiko untuk terjadi friksi atau gesekan. Nah, kalau kita bicara pernikahan usia muda, tadi seperti yang saya sampaikan, usia itu ada yang namanya usia psikologis. Nah, biasanya usia psikologis ini akan berjalan beriringan dengan usia kronologisnya. Nah, ketika dia menikah usia muda, bisa jadi kemampuan psikologisnya ini belum berkembang secara maksimal. Jadi misalnya penguasaan emosinya masih kurang, atau misalnya kemampuan untuk resolusi konfliknya masih kurang. Nah, faktor-faktor seperti itu yang membuat pernikahan muda itu menjadi lebih beresiko dari pernikahan yang sesuai dengan umurnya. Gitu. Tetapi apakah pasti gagal? Tidak juga, tergantung bagaimana pasangan ini berkomitmen, berproses dan berkembang bersama. Jadi begini, ketika orang itu menikah memang harus dipikirkan dengan matang, tapi bukan berarti harus ketakutan untuk menikah, tapi dipikirkan dengan matang. Misalnya, ketika orang itu mau menikah, jangan hanya menikah hanya dasarnya karena romantisme saja. Itu penting, jelas penting gitu. Tapi banyak hal lain yang harus dibicarakan, misalnya terkait dengan value. Bagaimana value-ku terhadap ini, value-nya dia terhadap ini, kira-kira sesuai nggak gitu. Bagaimana nanti pembagian peran, nanti kalau sudah menikah siapa yang bekerja, siapa yang mengasuh anak, nanti siapa yang mengelola rumah, itu harus dibicarakan. Nah, semakin banyak kita punya informasi dari pasangan kita, entah itu value-nya, entah nanti pembagian perannya, entah kesiapan ekonominya, itu akan membuat orang semakin yakin untuk menikah. Jadi prinsipnya jangan menikah hanya dasarnya romantisme saja, karena nanti ketika sudah menikah banyak faktor, banyak hal yang membuat romantisme saja nggak cukup. Butuh komitmen, butuh kesiapan. Nah, itu harus dipikirkan sejak sebelum menikah. Sehingga sarannya ketika kita mau menikah dan masih ada sedikit keraguan, sebaiknya dibicarakan lagi supaya keraguan itu bisa diminimalisir. Oke, jadi apa dampak dari menikah muda? Sebelum kita bicara dampak, harus kita perhatikan bahwa ketika seseorang itu atau pasangan ini menikah, maka kehidupannya itu akan berubah, gitu ya. Jadi dia akan lebih banyak, akan ada perubahan gitu. Nanti sudah menikah, sudah punya anak, akan ada perubahan. Jadi kita nggak bicara lebih baik atau lebih buruk, tapi akan banyak perubahan. Yang sebelumnya sendirian, nanti harus berdua. Resource-nya misalnya dia punya uang 100, dia harus bagi 50-50. Jadi artinya akan banyak perubahan. Nah, dampaknya menikah muda akan menjadi berbahaya ketika pasangan ini tidak siap, begitu. Problemnya ketika menikah muda adalah bagaimana seseorang itu sebagai individu memiliki kemampuan untuk mengelola
emosinya, mengelola psikologisnya, sehingga dia bisa untuk bernegosiasi. Nah, dampak nikah muda yang paling utama adalah apakah mereka ini punya kesiapan atau enggak, apakah teman-teman ini punya kesiapan atau enggak untuk bisa menyesuaikan, berbagi, untuk kehidupannya berubah. Yang repotnya nanti kan kalau menikah muda, misalnya kita lihat teman-teman, oh teman-teman masih bisa jalan-jalan ke sini, masih bisa ke sana, masih bisa nonton, masih bisa begadang sampai sini. Yang menikah muda nggak bisa. Nah, apakah di situ ada perasaan penyesalan dan seterusnya, itu juga harus diperhatikan. Oke, kalau dampaknya ke anak, sebenarnya kalau kita ngomong benefitnya ada benefitnya gitu ya. Jadi kalau kita menikah muda bisa jadi usia orang tua sama usia anak tidak terlalu jauh, gitu kan? Artinya mungkin orang tua masih bisa mengikuti kehidupannya anak-anak gitu. Kalau orang-orang tua kan biasanya agak kuper gitu ya, agak kurang pergaulan jadi anaknya jauh gitu. Jadi bisa melakukan aktivitas yang bersama antara orang tua dengan anak. Nah, tapi yang jadi problem adalah kembali lagi usia itu memang bukan hanya usia kronologis tapi juga usia psikologis. Artinya di situ ada kedewasaan secara psikologis. Nah, ketika kita punya anak itu sangat demanding, sangat tuntutannya besar gitu kan. Harus disiapkan secara ekonomi, secara mental, secara waktu, secara psikologis, itu harus disiapkan. Nah, problemnya adalah apakah pasangan muda ini siap atau tidak. Ketika pasangan muda ini tidak siap, itu akan berdampak ke anak, misalnya jadi uring-uringan, akan jadi diabaikan. Padahal di satu sisi, anak itu ya dari usia sebelum lahir, prenatal sampai dia besar, itu butuh distimulus oleh orang tuanya. Butuh perhatian, butuh dikontrol, butuh distimulus lah gitu ya. Nah, ketika orang tua ini belum siap, banyak konflik antara mereka atau dengan dirinya sendiri, maka bisa jadi nanti sentuhan-sentuhan ke anak atau pengasuhannya ke anak jadi nggak optimal. Nah, itu yang jadi problem ke anak, efeknya anak tidak terstimulus dengan baik, bisa jadi tumbuhnya tidak sesuai dengan harapan gitu. Persiapan apa yang harus dilakukan sebelum kita menikah? Yang jelas persiapan gedung, persiapan cincin tadi juga, persiapan ekonomi karena menikah tidak murah. Tapi sebenarnya yang lebih penting dari itu adalah persiapan mental, gitu ya. Ada faktor-faktor yang membuat pernikahan itu menjadi sukses, gitu kan. Nanti bisa dicari itu banyak banget, gitu kan. Nah, permasalahannya apakah sebagai pasangan kita mau mengeksplorasi hal itu? Apakah kita mau belajar? Apakah kita mau menyesuaikan gitu ya? Contohnya, kita mau nggak belajar misalnya pasangan kita itu cara mengelola uangnya seperti ini, saya mengelola uangnya seperti ini. Itu berbeda. Kalau dipertemukan, terus kita nggak ada yang mau ngalah, akhirnya berantem, begitu kan? Nah, mau nggak kita sama-sama belajar? Jadi yang harus dipersiapkan adalah sebenarnya kebesaran hati kita untuk menerima pasangan kita apa adanya. Jadi apakah kita bisa bertumbuh bersama atau tidak? Jadi di situ nanti kuncinya akan bicara komunikasi, bicara toleransi. Karena kita dua manusia yang tempatnya salah dan lupa, apakah kita bisa saling memaafkan? Itu yang penting. Gitu. Komitmen juga hal yang penting. Ya, hal seperti itu yang harus kita perhatikan. Jadi saran saya buat teman-teman yang belum menikah dan akan menikah, jangan pacaran cuma dihabiskan untuk makan siang saja, gitu ya. Jadi ngobrol lah hal-hal yang penting tentang value, tentang norma, tentang nilai, tentang masa depan, tentang cita-cita, tentang keresahan kita masing-masing, supaya itu menjadi bekal kita ketika nanti dipersatukan dalam pernikahan. Begitu.